Nisa akan membahas mengenai sama dan sebangun atau kongruensi pada segitiga. Bagaimana konsep kongruensi pada segitiga? Silahkan simak terus video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, untuk konsep sama dan sebangun atau kongruensi pada video kali ini kita akan membahas pada segitiga. Sebenarnya untuk kongruensi sendiri sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita memakai sepasang sepatu, tentunya sepatu yang kita gunakan tersebut bentuknya sama, ukurannya sama, dan juga warnanya sama. Hanya saja satu dikenakan pada kaki kanan dan satunya lagi dikenakan pada kaki kiri. Nah, untuk konsep yang lainnya sering kita jumpai, misalkan ada dua meja yang sama, kemudian ada dua kursi yang sama, ataupun dua almari yang sama. Itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari sama dan sebangun atau kongruensi pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sama dan sebangun atau kongruensi pada segitiga. Nah, untuk konsep sama dan sebangun atau kongruensi pada segitiga kali ini, harapannya adalah pada saat kalian mempelajari video ini, kalian bisa memahami konsep dan prinsip kongruensi. Yang kedua, terampil dalam penyelesaian soal yang berkaitan dengan kongruensi. Sehingga di sini nantinya kalian akan memahami tentang dua segitiga yang kongruen itu seperti apa dan dapat menurunkan teorema kongruensi pada teorema dasar yang lain. Pada konsep pertama yang akan kita pelajari mengenai definisi dari kongruensi pada segitiga. Nah, bagaimana definisi kongruensi pada segitiga? Dua segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen bila segitiga yang satu dapat menutupi segitiga yang lain dengan tepat. Atau sebaliknya, segitiga yang ke satu dapat menutupi segitiga yang kedua dengan tepat. Nah, definisi ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema-teorema pada kongruensi. Yakni teorema yang pertama, dua segitiga kongruen bila dua sisi dan sudut yang diapit dua sisi tadi itu sama. Sehingga sering kita namakan teorema kongruensi dengan pembuktian sisi sudut sisi. Saya ulangi, jadi dua segitiga itu dikatakan kongruen bila dua sisi dan satu sudut yang diapit itu sama. Saya ulangi, dua segitiga itu kongruen bila dua sisi yang bersesuaian dan satu sudut yang bersesuaian, di mana sudut ini diapit oleh dua sisi tadi itu sama. Bagaimana cara membuktikannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Dimisalkan terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PHR. Dengan AC-nya itu panjangnya sama dengan PR, sedangkan CB itu sama dengan HR. Dan sudut C atau sudut ACB itu sama dengan sudut PRH. Akan kita buktikan bahwa segitiga ABC itu sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga PHR. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Caranya adalah kalau tadi berdasarkan definisi itu hanya cukup dengan menghimpitkan dua segitiga ini sehingga saling menutupi satu sama lain dengan tepat. Sehingga kita cukup menggesernya. Segitiga PHR kita geser ke segitiga ABC sehingga seluruh bagian ABC ini tertutup oleh PHR. Tadi diketahui bahwa AC itu sama dengan PR sehingga tepat menutupi. Kemudian panjang sisi BC itu juga sama dengan sisi HR sehingga tepat menutupi. Kemudian sudut AC
CB itu sama dengan sudut PRI sehingga tepat menutupi. Sehingga di sini bisa kita lihat akibatnya sisi AB itu sama dengan sisi PI dan sudut CAB itu tepat ditutupi oleh sudut RPI dan sudut ABC tepat ditutupi oleh sudut PIR. Karena sudah tertutup semuanya untuk setiap bagian pada segitiga ABC dan segitiga PIR, maka dapat disimpulkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Sehingga berdasarkan dua segitiga yang bersesuaian itu sama panjang dan satu sudut yang diapit dua sisi tadi itu sama besar, maka bisa disimpulkan dua segitiga ini kongruen. Oke, bagaimana semuanya? Apakah bisa dipahami untuk penjelasan mengenai teorema pertama atau pembuktian teorema pertama ini? Baik, tentunya bisa kan, dan dengan mudah untuk kalian pahami mengenai pembuktian teorema 1. Nah, berdasarkan definisi dan pembuktian teorema 1 pada kongruensi dua segitiga, silahkan kalian bisa membuktikan 4 teorema kongruensi dua segitiga yang lainnya. Dengan cara yang sama tentunya, bisa menggunakan definisi atau bisa menggunakan pembuktian teorema yang sudah kita sampaikan. Oke, jadi silakan kalian bisa membuktikan 4 teorema mengenai kongruensi yang ada pada video kali ini. Oke, silakan adik-adik semuanya bisa mulai mengerjakan untuk pembuktian 4 teorema ini. Nah, untuk teorema berikutnya ini adalah teorema akibat pada kongruensi dua segitiga, di mana teorema ini menjelaskan pada segitiga sama kaki, maka kedua sudut alasnya sama besar. Oke, karena ini teorema, tentunya harus kita buktikan. Sehingga cara membuktikannya adalah diketahui segitiga sama kaki A, B, C. Karena sama kaki berarti AC sama dengan BC. Nah, karena ini segitiga sama kaki, akan kita buktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Caranya adalah tarik garis bagi dari C ke sisi di depannya, yakni sisi AB, sehingga diperoleh garis bagi CD. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran mengenai garis bagi? Apa itu garis bagi? Oke, garis bagi adalah garis yang membagi sudut menjadi dua sama besar. Karena garis baginya itu ditarik dari titik sudut C, maka sudut yang dibagi adalah sudut C. Sehingga di sini akan terbagi jadi dua. Sudut C1 itu sama dengan sudut C2. Oke, kita akan membuktikan karena ada dua segitiga yang lainnya, yakni segitiga ADC dan segitiga BDC, maka akan kita buktikan dua segitiga ini kongruen. Saya ulangi, kita akan membuktikan segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Oke, caranya adalah tadi sudah diketahui kalau AC itu sama dengan BC karena sama-sama kaki dari segitiga sama kaki ini. Berikutnya, karena tadi ada CD itu garis bagi sehingga sudut C1 sama dengan sudut C2. Alasannya adalah CD garis bagi. Berikutnya, pada segitiga ADC dia punya garis CD. Sedangkan pada segitiga BDC, dia juga punya garis CD atau sisi CD. Sehingga karena sama-sama punya sisi CD, maka bisa dikatakan sisi ini sama panjangnya. Alasannya adalah CD ini berimpit. Nah, karena memenuhi teorema yang pertama, yakni mengenai sisi sudut sisi,
yakni dua sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan satu sudut yang diapit dua sisi tadi itu juga sama besar, maka bisa dibuktikan kalau segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Nah, karena dua segitiga ini kongruen, maka sudut-sudut yang lainnya yang bersesuaian itu sama besar, yakni sudut A itu sama dengan sudut B. Kemudian sudut D1 itu juga sama dengan sudut D2. Maka bisa dibuktikan atau sudah terbukti kalau sudut A sama dengan sudut B. Maka jelas untuk teorema pada segitiga sama kaki, kedua sudut alasnya sama besar terbukti. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Bisakah atau bisa memahami mengenai pembuktian teorema ini? Oke, tentunya bisa dan mudah ya. Bisa kalian pelajari sendiri ataupun diulang-ulang kembali pada video ini. Baik, untuk pembuktian berikutnya, ini ada beberapa teorema yang lainnya. Ataupun kita bisa menarik kesimpulan dari teorema-teorema sebelumnya, di mana pada segitiga sama kaki, garis tinggi, garis bagi, dan garis berat yang ditarik dari puncak ke sumbu alasnya, ketiganya itu berimpit. Jadi pada segitiga sama kaki, CD ini berperan jadi 3 garis segitiga, atau berperan menjadi 3 garis istimewa pada segitiga. Garis bagi, yakni membagi sudutnya, garis tinggi di mana sudut D1 sama dengan sudut D2 masing-masing adalah 90 derajat, dan juga garis sumbu, yakni membagi AB menjadi 2 sama panjang, atau garis berat membagi AD menjadi 2 sama panjang, yakni atau garis berat, yakni membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang, yakni AB akan terbagi menjadi 2, yakni AD sama dengan DB. Oke, untuk teorema yang berikutnya, silahkan ini kalian juga bisa membuktikan sendiri, di mana jika dalam suatu segitiga, ketiga garis istimewa yang ditarik dari puncak ke sisi di alasnya itu berimpit, maka segitiga itu sama kaki. Jadi ini kebalikan dari kesimpulan yang di atas. Kalau garis di atas itu ada segitiga sama kaki, maka garis tinggi, garis bagi, dan garis berat itu berimpit jadi 1. Kalau ini enggak, ada garis ada segitiga sembarang nih. Kemudian diketahui kalau garis bagi, garis tinggi, dan garis berat itu berimpit. Maka disuruh membuktikan bahwa segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Yuk, silahkan kalian bisa membuktikan sendiri untuk yang teorema tersebut. Berikutnya ada teorema mengenai segitiga siku-siku, di mana dalam segitiga siku garis berat ke hipotenusa itu sama dengan setengah sisi miring. Saya ulangi, dalam segitiga siku-siku garis berat ke hipotenusa sama dengan setengah sisi miring. Untuk membuktikannya, kita misalkan ada segitiga ABC. Sudut A-nya atau salah satu sudut dari segitiga itu 90 derajat. Artinya dia adalah segitiga siku-siku. Sedangkan AD itu adalah garis berat. Sehingga karena dia garis berat, membagi sisi di depannya itu menjadi 2 bagian yang sama panjang, yakni BD sama dengan DC. Kita akan membuktikan bahwa AD ini sama dengan setengah BC. Cara membuktikannya adalah kita buat dulu segitiga ABC. Kemudian kita buat garis sejajar AC tetapi melalui B. Saya ulangi, buat garis sejajar AC melalui B sehingga diperoleh. Nah, bisa dilihat bahwa garis BE ini adalah garis yang kita buat, di mana garis BE ini sejajar AC tetapi melalui BE. Selanjutnya kita tarik garis AE.
Sehingga garis AE dan garis BC itu berpotongan di satu titik. Kita misalkan adalah titik D. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa AD itu adalah garis berat, sehingga dia membagi BC menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kita buktikan dulu sebenarnya untuk membuktikan apakah ini benar-benar BD-nya ini sama dengan CD. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABE. Caranya adalah tadi kita sudah membuat bahwa AC itu sama dengan BE karena dibuat ya, dimana BE itu garis yang sejajar AC tapi melalui titik B. Kemudian sudut BAC itu sama dengan sudut ABE 90 derajat. Kemudian AB itu sama dengan AB juga berimpit karena pada segitiga ABC dia punya sisi alas AB. Pada segitiga ABE dia juga punya sisi alas AB, jadi berimpit. Karena memenuhi kaidah sisi sudut sisi atau teorema 1 yang telah kita buktikan, maka terbukti kalau segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABE. Karena dua segitiga ini kongruen, akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama, baik sama panjang untuk sisinya dan sama besar untuk sudutnya. Oke, akibatnya sudut ABC itu sama dengan sudut BAE. Nah, karena kaki sudutnya ini sama, sudah kita buktikan kalau tadi ada kaki sudutnya yang sama, maka segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Nah, karena segitiga sama kaki berarti ada ABD, segitiga ABD, saya ulangi, dia adalah segitiga sama kaki karena sudut BAD itu sama dengan sudut ABD. Karena sama kaki berarti otomatis panjang AD sama dengan panjang BD. Padahal tadi kan ada garis berat, sehingga membagi sisi di depannya itu sama panjang, di mana BD sama dengan DC. Nah, ini akibatnya atau bisa kita tarik kesimpulan kalau AD itu setengah dari BC. Oke, teman-teman, bagaimana? Pahamkah dengan pembuktian pada teorema ini? Oke, kalaupun nanti masih belum paham, teman-teman semuanya bisa mengulang kembali untuk video mengenai pembuktian teorema ini. Oke, berikutnya kita akan membuktikan teorema pada segitiga yang lainnya melalui kongruensi, di mana jika dalam segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat, maka panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat tersebut sama dengan setengah panjang sisi miring. Oke, kita buktikan. Kita punya dulu segitiga ABC. Sudut A-nya 90 derajat, sudut C-nya adalah 30 derajat. Akan dibuktikan kalau AB itu setengah dari BC. Cara membuktikannya adalah tarik garis berat AD. Berarti dari sudut A ke sisi BC. Nah, ini ada garis berat AD sehingga BD itu sama dengan DC. Karena dia garis berat, otomatis membagi sisi di depannya sama panjang. Nah, karena AD itu sama dengan setengah BC, sudah kita buktikan teorema sebelumnya. Dan BD itu setengah BC, maka disimpulkan AD sama dengan BD. Berakibat segitiga ABD itu sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti sudut alasnya, sudut BAD itu adalah 60 derajat. Karena sudut ABD tambah sudut BAD dan sudut ADB 180, maka karena sudut ABD itu 60,
dan sudut BAD juga 60 sama ditambah sudut ADB sama dengan 180, maka 60 ini kita kurangkan dengan yang 180 sehingga diperoleh sudut ADB juga 60 derajat. Nah, mungkin teman-teman semuanya bingung kenapa sudut B-nya di sini itu 60, karena ini tadi itu kan sudutnya segitiga siku-siku dengan sudut C-nya adalah 30 derajat. Kalau besar sudut itu 180, ini sudut A-nya udah 90, sudut C-nya udah 30, maka sisanya sudut B-nya itu 60. Sehingga sudut BAD itu juga 60 karena dia ABD ini segitiga sama kaki. Nah, ternyata juga sudah dibuktikan kalau sudut ADB juga 60 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Karena ini segitiga sama sisi, maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AD dan sama dengan panjang sisi BD. Nah, karena BD tadi adalah setengah dari BC, maka AD-nya juga setengah dari BC. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau teorema yang di atas ini sudah terbukti, di mana pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, maka sisi di depan sudut 30 derajat itu akan sama dengan setengah dari sisi miring. Oke, bagaimana? Bisa dipahamikah adik-adik semuanya? Oke, kalau mungkin masih kurang paham terkait pembuktian ini, adik-adik bisa mengulang untuk bagian pembuktian teorema ini. Oke, mungkin itu saja adik-adik semuanya terkait video mengenai sama dan sebangun atau kongruensi pada segitiga. Silahkan adik-adik semuanya bisa membuktikan teorema-teorema pada video ini yang belum dibuktikan. Oke, demikian untuk video kali ini. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan kita. Sekian dari Miss Vanessa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.